Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024 dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo di ruang sidang Gedung 1 MK Senin 24 Februari 2025. MK menyatakan bahwa kemenangan sejumlah calon kepala daerah dibatalkan karena ditemukannya berbagai persoalan. Mereka yang kemenangannya dibatalkan harus menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di daerah masing-masing. Berikut beberapa daerah yang harus menggelar pemungutan suara ulang. Tasikmalaya. Saat sidang putusan MK Senin 24 Februari 2025, calon bupati petahana yang memenangkan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Ade Sugianto, didiskualifikasi berkaitan dengan periodisasi jabatannya. Adapun Ade telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya setelah terpilih pada Pilkada 2020. Namun sebelum itu, persoalan muncul karena Ade sempat menggantikan Bupati Tasikmalaya periode sebelumnya, UU Ruzhanul Ulum. Saat itu, UU Ruzhanul terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat bersanding dengan Ridwan Kamil sebagai Gubernur. Dalam putusannya, Mahkamah mempertimbangkan surat telegram atau radiogram Gubernur Jawa Barat nomor 131-169-PMKSM yang terbit pada 5 September 2018. Dari radiogram tersebut, Mahkamah mengutip poin CCCTTK yang menyatakan agar Ade Sugianto melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Tasikmalaya sampai dengan dilantiknya Bupati atau diangkatnya pejabat atau PJ Bupati. Ade Sugianto tidak dapat mencalonkan diri lagi dalam Pilkada ulang setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini. Serang. MK memutuskan untuk membatalkan hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serang 2024 dan memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS. Putusan ini dikeluarkan setelah MK menemukan adanya keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam memberikan dukungan kepala desa kepada salah satu pasangan calon. Ketua MK Soehartoyo saat membacakan putusan yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas dalam pemilu. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menegaskan bahwa tindakan Yandri tidak hanya bertentangan dengan prinsip netralitas, tetapi juga berpotensi mempengaruhi sikap politik kepala desa yang berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. MK juga menemukan bukti berupa rekaman video yang memperlihatkan sejumlah kepala daerah secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan Ratu Najib. Oleh karenanya, MK memerintahkan agar dilakukan pemilihan suara ulang di seluruh TPS. Mahakam Ulu. MK memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu nomor urut 3, Owena Mayang Sari Belawan dan Stanislaus Lia, karena terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM pada Pilkada 2024. Owena Stanislaus dinyatakan terbukti membuat kontrak politik dengan ketua rukun tetangga atau RT. Kontrak politik itu ditandatangani oleh 28 ketua RT dari 18 desa di 5 kecamatan pada Kabupaten Mahakam Ulu. Dalam kontrak politik itu, jika terpilih, Owena Stanislaus
berjanji akan mengalokasikan anggaran dalam bentuk program alokasi dana kampung sebesar 4 miliar hingga 8 miliar rupiah per kampung per tahun. Program ketahanan keluarga sebesar 5 juta hingga 10 juta rupiah per dasawisma per tahun. Dan program dana RT sebesar 200 juta hingga 300 juta rupiah per RT per tahun. Setelah memeriksa klausal-klausal dalam kontrak politik dimaksud, MK mendapati bahwa ketua RT yang mewakili masyarakat sebagai pihak pertama dan Owena Stanislaus sebagai pihak kedua. MK pun memerintahkan KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU dalam tenggang waktu 3 bulan sejak putusan diucapkan. 4 lawang. MK juga membatalkan kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati 4 Lawang, Sumatera Selatan, Joncik Muhammad dan Arifai pada Pilkada 2024. Dalam putusannya, MK memerintahkan KPU Kabupaten 4 Lawang untuk menggelar pemungutan suara ulang yang diikuti oleh 2 pasangan calon. MK juga memerintahkan KPU menggelar pilkada ulang yang diikuti oleh 2 pasangan calon. Kedua pasangan calon itu adalah Joncik Muhammad dan Arifai, serta Budi Antoni Al-Zufri dan Heni Ferawati. Papua. MK memutuskan mendiskualifikasi calon wakil gubernur Papua nomor urut 1, Yeremias Bisai, dari kepesertaan Pilkada Papua 2024. Oleh karenanya, MK menyatakan batalnya keputusan KPU Provinsi Papua nomor 250 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2024. MK mendiskualifikasi Yeremias Bisai sebagai calon wakil gubernur Papua lantaran pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jayapura bernomor 539-8-8-2024-PNJAP dan 540-SK-8-8-2024-PNJAP dari PN Jayapura. Yeremias Bisai diketahui memiliki IKTP dengan alamat Kabupaten Waropen, sehingga yang bersangkutan seharusnya mengurus surat keterangan yang berkaitan dengan syarat sebagai pasangan calon sesuai dengan domisili tempat tinggalnya, yakni di Waropen. Hal inilah yang membuat MK memandang telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Yeremias Bisai. Oleh karenanya, MK memutuskan untuk mendiskualifikasi Yeremias Bisai dalam kepesertaan Pilkada Papua 2024.